Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kenapa ibu kamu panggil ke sini? Apa yang kamu lakukan hari ini, nak? Apakah kamu sudah tahu bahwa terlambat itu termasuk melanggar peraturan? Jadi, kenapa kamu datang terlambat, nak? Jadi karena kamu datang terlambat, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Sekarang, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Ibu menghargai komitmen kamu untuk tidak datang terlambat lagi. Kalau begitu silahkan masuk ke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir untuk belajar tentang budaya positif di sekolah kita. Terima kasih juga waktunya Ibu. Jadi budaya positif itu adalah budaya atau perilaku positif yang selalu kita kerjakan di sekolah kita. Kebiasaan positif yang sering kita lakukan di sekolah kita. Di dalam budaya positif di SDN Terokani, anak berdoa sebelum melakukan pekerjaan. Kemudian ketika anak-anak memiliki kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi. Jadi ada guru itu sebenarnya memiliki 4 peran. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai teman, yang ketiga itu sebagai manajer. Jadi kita sebenarnya di posisi yang mana ketika anak-anak melakukan kesalahan? Kalau sebagai penghukum, misalnya ada anak yang terlambat, gitu, kalau datang terlambat kita langsung dari ekspresinya udah nampak, misalnya gini kan Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa ditunjukkan dari gestur tubuh kita, dari kata-kata kita, seperti menghukum orang lagi. Nah, kenapa kamu terlambat hari ini? Misalnya
katanya gitu kan. Tetapi kalau sebagai teman kita ajak, nah, kita turunkan nada suara kita. Nah, kamu kenapa terlambat hari ini, gitu kan? Sehingga dia pun bisa cerita. Gitu. Kemudian kalau dia sebagai manajer ini yang lebih baik. Setelah kita melakukan validasi kesalahan namanya, validasi kesalahan itu maksudnya kita stabilkan dulu keadaannya. Biasanya kalau anak terlambat dia kan merasa bersalah gitu kan, merasa ketakutan. Kita stabilkan dulu kondisi, kita biarkan dulu dia untuk tenang. Setelah itu kita panggil dia face to face dengan Bapak Ibu. Lalu kita kasih tahu, kita tanya, nah kamu tahu kenapa hari ini kamu ibu panggil atau bapak panggil? Nah, pasti kalau dia anak yang jarang melakukan kesalahan dia akan mengatakan, ya bu, saya saja bu, hari ini saya terlambat misalkan. Nah, kita kan sudah punya keyakinan kelas kan? Oh ya, untuk keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas itu sebenarnya hal-hal yang memang sudah disadari oleh masyarakat atau siswa di kelas kita gitu. Bukan seperti terpaksa mereka melakukannya, tapi makanya di awal tahun ajaran kita sudah buat keyakinan kelas kita gitu kan? Sehingga anak-anak memang sadar bahwa itu keyakinan kelas itu memang untuk kebaikan mereka gitu. Jadi kan setelah kita panggil tadi, ya bu, saya tahu bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita bu. Hari ini saya sudah datang terlambat. Dia sendiri yang nyampaikan tanpa harus kita paksa, kita hukum gitu kan. Kemudian kalau sebagai manajer itu kita akan ada konsekuensinya. Jadi nak, apalah konsekuensinya kalau kamu melakukan kesalahan itu? Dari anak itu sendiri datangnya. Ya bu, karena saya sudah terlambat bu, maka saya kan ketinggalan pelajaran. Saya akan melihat catatan dari teman saya bu, dan saya berjanji bu tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Jadi inilah contoh segitiga restitusi untuk terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. Jadi itu saja yang saya sampaikan.